itu nomor 2 itu nomor keberuntungan. Mudah-mudahan itu laki ya, nomor yang memang benar-benar membawa berkah ya, kalau nomor 2 ya. Nah, itulah yang memang sudah ditunjukkan bahwa keberuntungan itu ada pada pasangan Prabowo dan Gibran. Saya pikir itu luar biasa, diundi nggak main-main, tapi bisa dapat nomor 2 di tengah. Berarti diapit sama yang ganjil. Kan luar biasa tuh. Itu kalau orang Chinese bilang mendapatkan feng shui-nya bagus, hoki, nomor hoki. Ya itulah paslon yang kiri, yang kanan itu kan bagaimana untuk merusak citra Prabowo Gibran, ya, bagaimana menghancurkan citra pasangan nomor 2 ini. Pastilah dengan segala macam isu, dengan segala macam keburukan, dengan segala macam penghancuran. Nah, kita nggak kaget di setiap kampanye, ya, di setiap kampanye selalu ada itu. Lawan menjadikan untuk kita dihancurkan, ya. Jadi tidak sportif. Padahal di dalam dunia demokrasi, sportivitas, ya, ini harus kita jaga. Artinya jangan menjelek-jelekan paslon lain. Paslon 1, paslon 2 menyerang paslon 1, paslon 3 menyerang paslon 2. Biasa, nggak kaget kita. Jadi ada keraguan, kegundahan di paslon 1 dan paslon 3 bahwa mereka dari elektabilitasnya saja sudah terus merosot. Jadi tampilan Gibran itu tidak salah, itu yang tepat. Jadi kalau dibilang ada dinasti keluarga, dinasti dari Jokowi ke anaknya, tidak. Anak muda perlu tampil. Dan memang kita cari siapa anak muda yang saat ini bisa kita tampilkan, nggak ada. Yang ada cuma Gibran, dan itu memang ditambahkan oleh generasi muda. Jadi kalau paslon 1, paslon 3 menjelek-jelekan Gibran dengan ke bawah, saya pikir itu hal yang wajar, ya. Hal yang lumrah di dalam dunia persaingan. Ini kan bersaing, ya, saling meyakinkan, saling bagaimana dengan pengikutnya itu meyakinkan bahwa paslon 2 adalah paslon yang terbaik. Artinya Prabowo dan Gibran adalah pasangan yang paling tepat untuk membawa Indonesia lebih maju lagi. Kalau dikaitkan dengan Pak Jokowi punya kepentingan untuk bagaimana negara ini di tahun 2024 ketika beliau sudah turun tahta, negara ini tidak menurun, ya, prestasinya tidak menurun, tetapi terus meningkat dengan program-program yang tidak terselesaikan ketika Pak Jokowi masih memimpin. Nah, inilah perlunya Prabowo yang sudah diperhitungkan sebelumnya oleh Jokowi bahwa dialah yang mampu untuk membawa Indonesia keluar dari kemelut-kemelut yang tidak sempat tertangani oleh Jokowi. Nah, ini nggak ada di paslon 1 dan paslon 3 nih. Ini adanya hanya di paslon 2. Kita lihat Anies seperti apa, Ganjar seperti apa. Kan nggak bisa kita bandingkan bagaimana kekuatan Prabowo itu di dalam nanti memimpin pemerintahan. Ditambah lagi ada kader baru, Gibran sebagai figur yang paling tepat untuk belajar dan memimpin untuk di masa mendatang. Itu rumor yang salah, itu salah menerka, ya. Karena bukannya Gibran nanti yang mengendalikan pemerintahan, Gibran bersama Prabowo menjalankan pemerintahan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, sesuai dengan amanat konstitusi. Jadi kalau dibilang bahwa negara ini seperti apa ke depannya, kata paslon 1 dan paslon 3 itu tidak benar. Karena semua sudah dibaca dan rakyat sudah tahu bagaimana sepak terjangnya Prabowo untuk memajukan Indonesia ini
damai dan sejahtera. Kekuatan itu ada di Prabowo dan Gibran sekarang. Tidak ada di antara paslon 1 dan paslon 2. Makanya kalau ada yang nyinyir seperti Denny Siregar, Ferdinand Hutahayan, itu pribadi ya, karena dia ada di kelompok lain, ya ada di paslon lain. Serang dia dong, menyerang paslon nomor 2. Nah, dan kita kan tahu siapa mereka yang berdua ini kan, kerjanya cuma nyinyir aja, nggak puas dia, karena dia punya kepentingan untuk ke depannya. Mudah-mudahan Anda sadar untuk itu ya, jadi tidak hanya nyinyir, memojokkan paslon nomor 2. You lihat kekurangan paslon 1 dan paslon 3 seperti apa. Kan kalau kita sandingkan itu kan nggak imbang itu. Jadi paslon 1, paslon 3 ini nggak bisa ngimbangi kepiawaian dan kepintarannya Prabowo di mata dunia internasional. Dari ketahanan, dari kemampuan ekonomi, dari strategi yang dipersiapkan untuk Indonesia ke depan. Jadi kalau cerita PDIP ngamuk dan tidak suka, PDIP itu besar setelah Jokowi memimpin Republik ini. PDIP kan ketika SBY jadi presiden kan PDIP tenggelam. Akhirnya PDIP bisa bangkit kembali, Banteng bisa bangkit kembali ketika Jokowi menjadi presiden pada pemilihan pertama. Dari gubernur jadi presiden ya, 2 periode, disitulah Banteng besar lagi ya. Nah kalau Pak Jokowi sudah besar seperti itu, bukan berarti PDIP yang membesarkan Jokowi yang menghidupkan dan membesarkan Banteng sehingga Banteng harum lagi. Nah kalau Jokowi sekarang mau pindah atau beralih ke partai lain, itu haknya dong. Nggak bisa seolah-olah tidak tahu diri, tidak tahu membalas jasa. Jasa apa? PDIP lah yang harus berterima kasih sudah membesarkan Banteng. Ketimbang dulu waktu di periodenya Pak SBY kan Banteng sudah tenggelam, ketemu Mutiara, ya, ketemu Bibit, akhirnya naik lagi PDIP, naik lagi Banteng. Nah tidak boleh dong Banteng memonopoli seolah-olah karena PDIP lah maka Jokowi bisa seperti itu, keluarganya bisa seperti itu. Tidak, justru PDIP banyak dibantu oleh Jokowi, oleh keberadaan, kemampuan dan kepiawaiannya Jokowi. Jadi jangan dibalik-balik, seolah tidak tahu diri, tidak bisa membalas jasa. Tidak, justru Banteng harus berterima kasih kepada Jokowi karena selama beberapa tahun, hampir 15 tahun ini PDIP menjadi besar, di mana-mana berkuasa. Makanya dibilang partai berkuasa. Nah, kalau Jokowi beralih feeling ke tempat lain, itu haknya dong. Dia melihat, dia bukan melihat partai, dia melihat Indonesia ini ke depan kok. Indonesia ini ke depan harus menjadi negara kuat, ya, negara kelima terkuat di dunia. Ya, jadi jangan dikerdilkan apa yang sudah diperbuat oleh Jokowi terhadap Republik ini. Rakyat bangga kok dengan Jokowi. Siapa yang tidak bangga? Semua bangga kok. Semua infrastruktur ekonomi baik, inflasi terkendali. Nggak ada. Jadi kalau 1-2 orang yang nyinyir itu karena dia ada di kelompok 1 dan ada di kelompok 3. Jadi itu ukurannya ya. Banteng harus berterima kasih kepada Jokowi karena hadirnya Jokowi di pemerintahan ini membawa Banteng menjadi partai penguasa. Ada kacang lupa sama kulitnya, justru Banteng lupa bahwa Banteng besar karena Jokowi. Jadi jangan dibalik-balik ya. Isu itu belum jalan ya, baru memang ada rencana Polres mau dipasang CCTV hotline langsung dengan KPU. KPU dong Pak, KPU itu kerjasamanya seperti apa? Kan KPU punya kewenangan 100% untuk supaya pilpres, pilkada, pileg ini jujur dan adil. Jadi jangan dibalik-balik. Ini kan isu dari segelintir orang aja. Seolah-olah
alat negara diperalat untuk mengatur kemenangan-kemenangan paslon tertentu. Itu salah, tidak gitu. Nah, jadi kalau ada yang berteriak bahwa akan ada kecurangan segala macam, ya maaf ya, kita masyarakat semua masih cerdas, masih punya mata, punya telinga. Kita lihat, kok yang lalu-lalu tidak ribut kecurangan, kok baru sekarang diduga ada kecurangan. Kan dibenahin oleh ada Bawaslu juga, ya KPU pun juga bekerja baik. Nah, jadi jangan lempar isu seolah-olah paslon nomor 2 ini akan bekerja sama dengan aparat, yang aparat sebenarnya netral dan akan diperalat. Itu tidak benar, itu berita usang. Kok baru sekarang mau pilpres beliau itu berteriak-teriak seperti itu. Jadi itu tidak benar ya. Jadi itu baru rencana memang untuk pengamanan ya. Tapi seperti apa KPU yang tahu, Bawaslu yang tahu. Kan juga nanti kan ada gugat-menggugatnya ketika ada kecurangan apa segala macam, kan ada MK yang dianggap sudah katanya dibenahin, sudah marwahnya kembali lagi. Nah, kita tahulah yang nyerang Prabowo itu kan pasti dari paslon 1 dan paslon 3. Dia gunakan kaki tangannya di bawah, kan itu udah biasa lah. Namanya juga bersaing ya, bersaing itu selalu ada yang tidak sehat, ada yang sehat. Nah, kalau nanti paslon 1 dan paslon 3 memang jauh ketinggalan dan tidak juga cita-cita yang tercapai, saya pikir itu bisa menjadi oposisi yang baik. Negara ini perlu keseimbangan, ada kontrol, ya, ada check and balance. Jadi tidak yang menang itu jalan sendiri. Pasti yang paslon 1 dan paslon 3 ikut berpartisipasi dalam check and balance jalannya pemerintahan. Jadi tidak akan pernah ditinggalkan. Itu makanya perlu ada oposisi yang positif, ya, bukan oposisi yang negatif. Oposisi itu sangat diperlukan untuk sebagai lembaga kontrol selain yang di legislatif. Saya pikir saya sebagai praktisi hukum melihat ini sudah ada embusan-embusan untuk mengacaukan. Nah, pasti yang mengacaukan ini dari siapa? Pasti dari pihak-pihak yang tidak suka dengan paslon 2. Saya pikir itu intinya. Terima kasih.